semangat kan memuji Tuhan? Masih semangat kan beribadah? Ayo jangan kendor. Bangkitkan semangat kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan membawa puji-pujian kita kepadanya. Dia layak untuk terima yang terbaik dari kita. Sebab firman Tuhan berkata gini, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayo kita katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan dengan puji-pujian ini. Kita nyatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Nyanyikan dengan semangat. Yesus Tuhan, Kau Raja mulia, ku percaya dan mengagumimu. Yesus Tuhan, Kau penebusku, keselamatan ku terima darimu. Ku sembah Kau, Raja segala raja, Kau besar dan agung, ajaib perbuatanmu. Ku puji Kau, Allah yang terhebat, sungguh ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja mulia, ku percaya dan mengagumimu. Yesus Tuhan, Kau penebusku, keselamatan ku terima darimu. Ku sembah Kau, Raja segala raja, Kau besar dan agung, ajaib perbuatanmu. Ku puji Kau, Allah yang terhebat, sungguh ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Raja segala raja, Kau besar dan agung,
Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, biar batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, biar batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, biar batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Nyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Lagi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Benar, Allah kita Raja Maha Besar, terpujilah Tuhan. Siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan, lebih fokus lagi kepada Tuhan. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan, sebab Allah kita Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita dengan kemurnian, dengan kesungguhan. Bawa seluruh curahan hatimu, kerinduan hatimu, bahkan pengagunganmu kepada Tuhan. Bawa ke hadiratnya, berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita wakili pernyataan kasih kita kepada Tuhan melalui lagu pujian dalam setiap langkah. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan
yang hadir di sini. Dia ada di tempat di mana Engkau berada, karena Allah kita Allah yang hidup. Dia Allah Yehova Syama, Allah yang hadir bagi kita. Naikkan doa-doamu, pergumulan pribadimu kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar doa-doa kita, seruan kita, persembahan kita. Dia Allah yang baik bagi kita. Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada Tuhan, dan dalam keadaan apapun ya Bapa, kiranya jamahan Roh Kudus memenuhi hatinya. Kiranya hadirat Tuhan yang penuh dengan kekuasaan, kemuliaan, kekudusan, pengharapan itu Tuhan memenuhi anak-anak-Mu Tuhan. Hendaklah yang hatinya kering, hatinya hambar dipenuhi dengan kasih Kristus saat ini juga di dalam nama Yesus. Tuhan, hati yang lemah juga Kau kuatkan ya Bapa. Hati yang bimbang Kau teguhkan, Kau yakinkan Tuhan. Biar setiap hati dibawa kepadamu saat ini. Terbukalah setiap hati untuk jamahan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kekuatan baru, penghiburan, kasih, damai, sejahtera tercurah saat ini kepada anak-anak-Mu dimanapun berada mengikuti ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Berkati juga anak-anak-Mu yang membawa persembahan Tuhan ke rumah Tuhan, yang membawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan melalui sacrifice apapun Tuhan bentuknya, dan yang memberikan petaburan-taburan ya Bapak, yang mengembalikan perpuluhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, tak akan kekurangan kami di dalam Engkau Tuhan. Berbahagialah kami Tuhan memberi Tuhan. Berbahagialah kami anak-anak yang bisa menjadi berkat kembali ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan Kau menolong kami anak-anak-Mu untuk tetap setia kepada Tuhan dari perkara kecil sampai perkara besar. Kami mau terus berdoa syafaat juga ya Bapak. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Diberkatilah Indonesia di dalam nama Yesus. Diberkatilah Australia di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang dihadapi negara-negara ini Tuhan, biar Engkau beserta dengan kami, bangsa kami. Engkau campur tangan, Engkau pimpin, Engkau lawat, dan Engkau berkati. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Berkati Tuhan seluruh masyarakat yang ada Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, bisa bekerja di ladangnya Tuhan, memperluas kerajaan Allah, memberitakan firman, menyalurkan kasih Bapa kepada sesamanya Tuhan, melalui setiap bentuk pelayanan yang ada, baik online, onsite maupun yang lainnya Tuhan. Diberkati setiap pelayanan gereja-Mu Tuhan, diberkati setiap pelayanan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dari pelayanan terkecil sampai yang terbesar, yang berdam, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Diberkati Tuhan, Kau memberikan keberuntungan, Kau memberikan keberhasilan Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa biar keselamatan sampai ke seluruh bangsa, keselamatan-Mu sampai ke seluruh keluarga kami Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke semua orang-orang di sekeliling kami, orang-orang yang kami layani, orang-orang yang kami doakan, orang-orang yang kami rindukan Tuhan, untuk terima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayan-pelayan-Mu tidak lelah melayani Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu tidak berhenti melayani Tuhan, karena adalah suatu kehormatan bagi kami melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan hanya kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Dan kami juga siapkan hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau tahu Engkau lebih lagi. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh firman Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dan berkati pemberitaan firman saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman juga diurapi, diberkati. Kami juga yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Tertanam firman Tuhan dalam kami, untuk kami jadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan ini baik buat kehidupan kita. Masih di dalam visi tahun 2021, yaitu menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Judul dari khotbah hari ini adalah layakkah kita marah? Layakkah kita marah? Well, saya percaya bahwa semua orang itu pernah marah. Semua orang pasti pernah marah dalam hidupnya. Cuman dari pelajaran hari ini kita mau lihat apakah kita layak untuk marah. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ke 4. Demikian kata firman Tuhan.
Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, Yunus marah. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus marah dan dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa begini Tuhan? Lebih baik aku mati Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Layakkah engkau marah?" Yunus dengan hati yang kesal, tapi Tuhan berkata, "Layakkah engkau marah?" Sekali lagi, setiap orang bisa marah. Setiap orang pernah marah. Tuhan Yesus pun pernah marah. Tapi yang jadi pertanyaan yang mau kita bahas hari ini adalah, layakkah kita marah? Oke, mari sama-sama kita mau lihat bahwa Yunus tidak layak marah di saat itu. Kenapa Yunus tidak layak untuk marah di saat itu? Yang pertama, yang jelas-jelas dia tunjukkan adalah Yunus tidak punya lagi kesabaran. Yunus tidak punya lagi kesabaran. Kita tidak layak marah kalau kita sudah tidak punya kesabaran, saudara. Sudah tidak layak lagi untuk marah. At that time, ketika kesabaran itu sudah tidak ada dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah kita menghentikan mulut kita untuk marah harusnya. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang memilih marah di saat yang salah. Lawang kesabaran sudah habis masih mau marah. Itu udah salah itu sebenarnya. Tapi orang-orang itu akan menahan marahnya ketika dia masih punya kesabaran. Dari mana kita bisa belajar bahwa seharusnya seseorang itu marah ketika kesabarannya masih ada banyak. Spare untuk kesabarannya masih banyak. Yunus marah, tapi dia sudah tidak sabar lagi. Nggak sabar. Nah, kalau kita lihat cerita ketika Tuhan Yesus marah, ingat Tuhan Yesus pun pernah marah. Tuhan Yesus marah, tapi Tuhan itu panjang sabar. Kita tidak mungkin berkata bahwa Tuhan Yesus marah karena kesabarannya sudah habis. Tidak mungkin itu terjadi. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang panjang sabar. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu panjang sabar. Daud menulis, ya, Musa menulis bahwa Tuhan itu panjang sabar. Bahkan Yunus sendiri pun di ayat yang tadi kita baca, dikatakan bahwa Tuhan, Kau adalah Tuhan yang panjang sabar, yang kasih setianya selalu melimpah. Artinya bahwa Tuhan Yesus ketika dia marah, dia masih tetap punya spare kesabaran yang luar biasa panjangnya. Banyak orang memilih untuk marah di saat yang salah. Ketika kesabarannya sudah habis, dia baru marah. Dan itu salah total. Ketika kita marah dan kesabaran kita sudah tinggal sedikit, itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena seringkali orang yang marah ketika kesabarannya sudah habis, bahkan sudah melewati kesabarannya, seringkali memberikan punishment yang jauh lebih besar daripada mungkin kesalahan seseorang. Contohnya yang paling gampang begini aja. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ketika seorang anak kecil melakukan kesalahan, orang tua ini dalam keadaan capek, pulang kerja sudah capek luar biasa, habis dimarahin bosnya dan lain sebagainya. Lalu pulang melihat anak melakukan kesalahan, kesabarannya sudah habis. Seringkali yang dilakukan oleh orang tua adalah menghukum anaknya, memberikan punishment kepada anaknya,
melebihi daripada apa yang sebenarnya dilakukan oleh anaknya. Nah, itu kesalahan. Itu dosa, saudara. Nah, makanya kita mesti belajar bagaimana menempatkan marah kita di dalam satu waktu yang tepat. Nah, untuk mempersingkat waktu yang tepat untuk marah adalah ketika kita masih punya kesabaran. Ketika kita sudah tidak punya kesabaran, berdiam diri lebih baik. Mencari wajah Tuhan. Mengumpulkan kembali kesabaran, menenangkan hati, menenangkan pikiran, itu jauh lebih baik. Itu tindakan yang lebih wise dan lebih bijaksana. Nanti kita akan telusuri kenapa itu lebih bijaksana. Tapi Yunus sudah tidak punya kesabaran. Kesabaran terhadap siapa? Terhadap Tuhan, tentu saja. Dia marah kepada Tuhan kok. Yunus tidak bisa lagi melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kota Niniwe, bahkan juga untuk dirinya sendiri. Yunus tidak bisa lagi melihat itu. Bahkan satu hari, pohon jarak ditubuhkan Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan, itu dihilangkan lagi, diambil dari Yunus. Dia gak sabar, dia marah banget sama Tuhan. Yunus tidak punya kesabaran. Tetapi ketika Tuhan Yesus marah di bait suci, Tuhan Yesus masih sangat-sangat panjang sabar. Yang kedua, Yunus tidak layak marah. Kenapa? Karena Yunus tidak punya penguasaan diri. Saudara, ketika orang marah, orang itu cenderung marahnya sudah tidak punya kesabaran lagi kan, seperti yang tadi saya bilang. Cenderung memilih marah di waktu yang salah. Ketika sudah tidak punya kesabaran, marah dan meledak. Ketika meledak, penguasaan dirinya sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak punya kesabaran lagi. Gitu. Marah di saat yang salah itu mengakibatkan penguasaan dirinya akan sangat-sangat mudah untuk hilang loh, saudara. Dari mana kita tahu bahwa penguasaan diri Yunus itu sudah hilang? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Di ayat yang ketiga berkata demikian, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup." Wah, Yunus minta aku lebih baik mati. Lah, Tuhan belum menginginkan dia mati kok. Ya, perkataannya ngawur. Perkataannya sudah tidak sesuai. Kita baca lagi yuk. Di ayat yang pasal yang ke-5 mulai sampai ayat yang ke-9. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Lihat betapa Yunus sudah tidak bisa mengendalikan hatinya, sudah tidak bisa menguasai akan mulutnya, perkataannya sudah tidak bisa menguasai lagi. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Dia kepingin marah sampai mati. Bayangin, mati dalam keadaan marah. Gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada penguasaan diri lagi. Banyak orang ketika marah, karena sudah tidak punya kesabaran lagi, penguasaan dirinya rapuh.
Penguasaan dirinya hilang. Makanya ketika marah, yang terucap B, S, F, C, cerai misalnya. M, mau mati rasanya. Lebih baik aku mati aja lah. Gitu. Mulut tidak terjaga, tangan tidak terjaga, makanya ada KDRT. Kaki tidak terjaga, hati tidak terjaga, pikiran tidak terjaga. Makanya yang mau dibuat adalah segala sesuatu yang pokoknya aku mau meluapkan kemarahan ini. Dan itu sangat-sangat berdosa. Dan kita tidak layak untuk marah ketika kondisi kita tidak bisa menguasai seluruh kehidupan kita. Bandingkan dengan Tuhan Yesus ketika dia di bait suci. Ketika Tuhan Yesus di bait suci, Tuhan secara penguasaan dirinya, itu dia masih bisa menguasai seluruh hidupnya. Perkataannya dia bisa kuasai, hatinya dia bisa kuasai. Dia walaupun dia membalikkan meja penukar uang, tapi nanti kita akan lihat bahwa itu tidak menyalahi. Banyak orang kalau marah tidak bisa menguasai diri. Pintu dibanting, piring dibanting. Yang salah siapa? Yang salah mungkin hal yang lain. Tapi yang kena sasaran pintu. Handphone dibanting, piring dibanting, rambut dijambak-jambak, mulut gemeteran waktu pas ngomong. Tidak bisa berpikiran sehat, tidak bisa menguasai dirinya lagi. Itu tanda bahwa kita tidak layak marah saat itu. Lebih baik ketika saat itu, hentikan dulu. Cari tempat di mana kita bisa menenangkan hati, menenangkan pikiran, kumpulkan kesabaran, kumpulkan penguasaan diri. Setelah itu, baru kita lanjutkan pembicaraan. Nah, Yunus ini kepingin mati aja udah. Kepingin mati. Kenapa? Karena kesel sama Tuhan. Lo kesel sama Tuhan sampai kepingin mati, saudara. Jadi, ketika kita tahu bahwa aku sudah mulai tidak bisa menguasai nih seluruh hidup aku, berarti itu tandanya aku harus stop marah. Belum layak untuk marah. Lalu yang ketiga, yang kita mau pelajari, apa yang Yunus lakukan sebenarnya dia tidak layak untuk marahnya. Yunus ini berbuat dosa ketika dia marah. Sedangkan Alkitab dengan jelas-jelas berkata bahwa di dalam Mazmur 4, coba kita lihat ayat yang ke-5. Mazmur 4 ayat yang ke-5 berkata demikian, biarlah kamu marah. Marah boleh loh, biarlah kamu marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Marah diperbolehkan. Marah itu layak kalau tidak berbuat dosa. Cuman ketika kita marah di ujung kesabaran kita dan sudah tidak punya spare kesabaran lagi, penguasaan diri kita hilang, emosi kita tidak teratur, tidak bisa dikontrol, mulut kita sudah mengeluarkan kata-kata yang punishment, mengutuki dan lain sebagainya. Lu gak mungkin bisa berubah gitu kan, itu salah kan, bener gak? Lu gak ada gunanya ngomong sama orang yang bebel macam kayak begini gitu. Mungkin baru 2-3 kali dikasih tahu dan itu salah paham mungkin. Tapi statement-statement yang keluar sudah mengutuki, sudah menghakimi dan lain sebagainya. Dan itu dosa. Yunus marahnya itu marah yang berbuat dosa. Dia marah sama Tuhan. Lah Tuhan yang menumbuhkan pohon jarak itu kok. Bukan Yunus yang menanam. Tapi dia marah begitu luar biasa. Dan ketika Tuhan Yesus
menyucikan bait suci, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada kutukan, tidak ada penghakiman. Tuhan Yesus marah untuk menyucikan bait suci. Meja penukar itu adalah simbol dari kesalahan yang sebenarnya menjadi pemicu daripada kemarahan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika Tuhan Yesus membolak-balikan meja penukar uang, Tuhan Yesus berkata bahwa ini loh yang jadi masalah adalah apa yang terjadi di meja penukar uang ini. Itu yang salah. Apa yang dimanipulasi di meja penukar uang ini. Itu yang harus dibereskan. Itu yang harus dimarahi. Tuhan Yesus nggak banting piring. Tuhan Yesus nggak banting handphone. Enggak. Di tempat di mana itu terjadi satu hal yang harus dimarahi, disitulah sebenarnya harusnya kita berfokus. Nah, tapi kalau kita marah kan yang apa aja bisa kena. Gitu. Ya. Seringkali kita marah dan korbannya itu bisa macam-macam. Apa aja bisa jadi korban. Kenapa? Karena marahnya sudah tidak bisa menguasai diri dan itu fatal. Itu berbuat dosa. Jadi kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Kalau kita marah dan masih berbuat dosa, kita tidak layak untuk marah. Yang keempat, kenapa Yunus tidak layak untuk marah? Mari kita lihat dari cerita yang tadi kita baca. Yunus itu mementingkan diri sendiri banget, saudara. Cuman mementingkan dirinya sendiri. Pohon jarak itu untuk meneduhkan kepalanya. Itu diambil. Seakan-akan kebahagiaannya dirusak oleh Tuhan. Pokoknya dia marah banget sama Tuhan. Tuhan, hal inilah yang buat aku bahagia, Tuhan. Aku udah sayang banget sama pohon jarak ini. Yunus begitu marah sampai kepingin mati loh. Ngadu kepada Tuhan, aku pengen mati Tuhan. Aku pengen marah sampai mati Tuhan. Aku layak nih. Dan Yunus sampai bilang, aku layak nih. Kalau diginiin, aku layak nih marah sampai mati nih. Saudara, betapa seringnya ya manusia itu berkata bahwa aku layak buat marah. Tapi padahal menurut pandangan Tuhan, kamu gak layak sama sekali untuk marah. Yang kamu marahi itu hanya untuk memuaskan kepentingan dirimu sendiri kok. Tapi ketika Tuhan Yesus marah di bait suci, dia bolak-balikan meja penukar uang. Dia usir semua pedagang di situ. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu bahwa di tempat itu seharusnya Tuhan yang begitu menghargai penyembahan dan persembahan seseorang. Tuhan ingat, Tuhan itu begitu menghargai penyembahan dan persembahan seseorang. Ketika ada orang-orang datang membawa persembahan berupa kambing, berupa domba, berupa burung merpati, berupa barang-barang yang atau binatang-binatang yang mereka bawa dengan kesungguhan hati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan terjadi praktek yang tidak benar di bait suci yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan para pedagang. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat memutuskan bahwa persembahanmu itu tidak kudus. Persembahanmu itu tidak layak dibawa kepada Tuhan. Persembahanmu itu ada cacatnya. Kamu beli dari pedagang yang itu, yang di depan sudah disediakan. Itu yang benar itu yang kudus, itu yang bisa dibawa untuk menjadi penyembahanmu kepada Tuhan, persembahanmu kepada Tuhan. Lalu pedagang itu kasih uang kepada imam kepala. Makanya perlu diperhatikan bahwa Yesus mengusir para pedagang, membolak-balikan meja penukar uang, lalu yang marah siapa?
Yang marah adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kenapa yang marah imam kepala dan ahli Taurat? Kan bukan mereka yang diusir. Kenapa mereka yang marah? Karena terjadi satu permainan yang sangat licik, yang sangat curang, yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di bait suci. Dan itu yang mau Tuhan restorasi sebenarnya. Karena Tuhan sangat menghargai penyembahan seseorang. Tuhan sangat menghargai persembahan seseorang. Makanya ketika kita membawa persembahan dengan hati yang benar, bawalah itu. Tuhan menghargai dengan sangat penyembahan dan persembahanmu. It's not about the amount of the money. Bukan berdasarkan jumlah, tetapi hati yang rindu. Orang-orang sudah rindu membawa persembahan ini kepada Tuhan ke bait suci. Rindu membawa. Tapi dimanipulasi sedemikian rupa oleh para imam dan ahli Taurat. Dan pedagang. Hanya untuk kepentingan para imam, kepentingan para pedagang. Jadikan diri kita orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan itu sangat-sangat concern dengan penyembahan dan persembahan kita. Yunus gak layak marah. Lawang marahnya untuk kepentingan diri sendiri kok. Ya kan, marahnya itu karena kepentingannya dia ambil gitu. Kepentingannya tuh sepertinya aku gak punya kesenangan lagi gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus marah, dia tahu bahwa ada tanggung jawab yang dilanggar oleh para imam kepala. Ada tanggung jawab yang dilanggar di bait suci. Yang terjadi di meja penukar uang itu. Dan itu harus diselesaikan. Membolak-balikan meja penukar uang itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus tegas, serius, dan sangat-sangat concern dengan penyembahan seseorang, dengan apa yang dibawa oleh seseorang. Yesus berhak marah di situ dan dia tidak berbuat dosa. Sekali lagi, ketika Tuhan melakukan itu, panjang sabar masih tetap ada dalam hidupnya. Penguasaan diri masih tetap ada dalam hidupnya. Dia tidak berdosa dan yang dia lakukan adalah memulihkan tanggung jawab, menyucikan tempat yang seharusnya menjadi bait suci, di mana orang dengan hati membawa persembahan dan penyembahannya kepada Tuhan, dan itu diterima oleh Tuhan sebagai bentuk kesetiaan seseorang terhadap Tuhannya. Dan itu harus direstorasi, itu harus dipulihkan, itu harus dibenarkan, dibalikan tanggung jawabnya seperti seharusnya. Yunus marah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara, begitu banyak hal yang bisa dipelajari hanya dengan kata marah. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Setiap kali kita mau marah, anggaplah seperti gini. Setiap kali kita mau marah, tanyalah kepada diri kita sendiri. Saat ini aku mau marah. Tapi layakkah aku marah? Layakkah aku marah saat ini? Apa yang aku mau? Apa yang sedang aku coba untuk marah saat ini? Kita tanya pada diri sendiri. Ada 4 hal yang kita pelajari hari ini yang harus kita tik. Yang pertama adalah, kita masih punya kesabaran gak? Kalau sudah tidak punya kesabaran, stop marahmu dulu. Engkau gak layak marah. Yang kedua, kamu ketika marah, kita ketika marah, apakah masih bisa menguasai seluruh kehidupan kita? Pikiran, hati, muka, mulut, perkataan yang keluar dari mulut kita. Tangan masih bisa dikuasain gak? Kaki masih bisa dikuasain gak? Ya, kalau tangan sudah mulai jambak-jambak sana, jambak sini, udah gitu, mulut sudah keluar kata-kata yang sudah tidak-tidak gitu kan. Tangan sudah mulai banting sana, banting sini, engkau tidak layak marah. Gitu. Yang keempat adalah, apakah itu untuk merestorasi sesuatu sehingga tanggung jawab dan fungsinya kembali seperti semula.
Kalau iya, engkau layak untuk marah. Kalau tidak, lupakanlah hakmu untuk marah hari itu. Karena engkau tidak layak untuk marah. Dan biarlah di tahun ini kita belajar. Marah yang kita keluarkan adalah marah yang memang seharusnya, pada tempatnya, pada waktunya, sehingga hasil dari marah itu adalah sesuatu yang lebih disucikan lagi, lebih dimurnikan lagi, lebih baik lagi hasilnya. Dan result dari marah kita adalah sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih produktif, sesuatu yang lebih efektif, sesuatu yang lebih baik lagi. Marah tetap diperlukan ketika marah dilakukan dengan cara yang benar. Well, hari ini kita mau belajar, biarlah kita marah di saat kita layak untuk marah. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk marah. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Di saat kita mau marah, tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Layakkah kita untuk marah? Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa sekaligus menyelesaikan ibadah hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu luar biasa baik. Kami masih bisa beribadah, berbakti. Kami masih bisa memuji nama Tuhan. Kami masih bisa membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami masih bisa membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau sangat serius Tuhan. Kau sangat concern. Kau sangat menghargai penyembahan dan persembahan kami Tuhan. Kau sangat menghargai Tuhan hari-hari di mana kami bisa menguduskan, menghormati hari Sabat. Masih setia Tuhan dengan jam-jam ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar hari ini kalau kami belajar tentang marah, ajar kami Tuhan untuk bisa marah Tuhan di saat yang benar Tuhan. Marah untuk sesuatu yang baik Tuhan. Marah bukan untuk egoisnya kami sendiri Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami sendiri Tuhan. Tapi untuk melihat segala sesuatunya Tuhan berjalan dengan baik. Berfungsi dengan baik. Tanggung jawabnya kembali direstorasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teladan-Mu Tuhan. Menunjukkan kepada kami bagaimana caranya untuk marah Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh layak ketika kami marah Tuhan. Ajar kami untuk punya hati yang panjang sabar. Ajar kami untuk punya skill Tuhan untuk menguasai diri kami dengan baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak berbuat dosa saat kami marah. Ajar kami juga Tuhan untuk mementingkan perkara-perkara sorgawi Tuhan Yesus. Mementingkan perkara-perkara yang benar Tuhan Yesus. Perkara-perkara yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan ketika kami tahu Tuhan bahwa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerjakannya dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan umat-Mu Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan boleh membawa hidup kami Tuhan menjadi semakin sempurna seperti Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah serta kasih yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Diberkati keluargamu, diberkati anak istrimu, diberkati akan usahamu, diberkati akan pekerjaanmu, diberkati akan sekolahmu, diberkati akan finansialmu, diberkati segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Diberikan kesehatan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus boleh turun atas keluargamu masing-masing. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.